Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Cut Multahada SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah geometri, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari Matematika R002 yang bernama Ahnina Aulia dengan NIM 21 dan saya sendiri Bintang Almaida dengan NIM 03. Baik, kami di sini akan menjelaskan tentang materi dilatasi. Apa sih dilatasi? Dilatasi adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran, memperbesar atau memperkecil suatu bangun, tetapi tidak mengubah bentuk bangunnya. Dilatasi ditentukan oleh titik pusat dan faktor skala dilatasi. Faktor skala adalah perbandingan antara jarak titik bayangan dari titik pusat dilatasi dan jarak titik benda berkaitan dari titik pusat dilatasi. Faktor skala dilambangkan dengan K, yaitu sama dengan jarak bayangan atau jarak benda. Selanjutnya ada sifat-sifat faktor skala dilatasi. Yang pertama ada faktor skala dengan sudut dilatasi objek awalnya. Selanjutnya faktor skala K sama dengan 1 tidak mengakibatkan perubahan ukuran atau posisi objek. Berikutnya faktor skala dari K lebih kecil dari 0 dan kecil dari 1 mengakibatkan pengecilan ukuran objek dan searah dengan sudut dilatasi awalnya. Faktor skala dari K lebih kecil dari min 1 dan lebih kecil dari 0 mengakibatkan pengecilan ukuran objek dan memiliki arah yang berlawanan dengan sudut dilatasi awalnya. Faktor skala K sama dengan min 1 tidak mengakibatkan perubahan ukuran objek, namun arahnya berlawanan dengan sudut dilatasi awalnya. Selanjutnya, faktor skala K lebih kecil min 1 mengakibatkan pembesaran ukuran objek dan memiliki arah berlawanan dengan sudut dilatasi awalnya. Selanjutnya ada materi dilatasi terhadap titik pusat 0, yaitu 0,0. Jika titik P, X, Y didilatasikan terhadap titik pusat 0 dan 0 dengan faktor skala K, maka bayangannya adalah P aksen dengan titik X aksen, Y aksen, dengan X aksen sama dengan KX dan Y aksen sama dengan KY. Secara pemetaan atau matriks dapat ditulis O, K yaitu P titik P yaitu X, Y sama dengan P aksen dengan titik KX, KY. Dengan persamaan matriks pemetaan di atas dapat ditulis dengan sebagai berikut. Selanjutnya ada dilatasi terhadap titik pusat A dengan titik A, B. Jika titik P, X, Y didilatasikan terhadap titik pusat A, yaitu A, B dengan faktor skala K, maka bayangannya adalah P aksen dengan titik X aksen, Y aksen, dengan X aksen dikurang A sama dengan K dalam kurung X kurang A dan Y aksen kurang B sama dengan K Y dikurang B. Dengan persamaan matriks, hubungan di atas dapat ditulis sebagai berikut. Selanjutnya, contoh penerapan dilatasi akan dijelaskan oleh saudari Ahnina Aulia. Selanjutnya ada contoh penerapan dari dilatasi. Penerapan yang pertama adalah pada mikroskop atau alat pembesar. Alat ini digunakan untuk memperbesar foto dari negatifnya atau klisenya. Lalu penerapan yang kedua adalah pada skala peta. Pada umumnya, skala peta bertuliskan 1:1 juta cm, yang artinya jika skala pada peta 1 cm, maka pada kenyataannya berjarak 1 juta cm. Selanjutnya, di sini kami ada 2 contoh soal. Yang pertama adalah terdapat sebuah persegi panjang dengan titik A berada di titik 2,1, titik B 6,1, titik C 6,3 dan titik D 2,3. Persegi panjang tersebut akan mengalami perbesaran atau dilatasi sebesar 2 kali lipat
K sama dengan 3. Maksudnya di sini faktor skalanya adalah 3 terhadap titik O di titik 0,0. Di mana letak titik-titik jika persegi panjang itu mengalami dilatasi sebanyak 3 kali lipat faktor skala 3. Kami sudah mencari menggunakan GeoGebra dan ini hasilnya. Nah, dari hasil yang didapatkan dengan menggunakan GeoGebra dan menggunakan faktor skala 3, titik-titik persegi panjang setelah didilatasikan adalah untuk A aksen ada di titik 6,3, B aksen 18,3, C aksen 18,9, dan D aksen 6,9. Nah, jika dengan menggunakan rumus yang ada di atas, yaitu X aksen sama dengan K dikali X, maka kita bisa mencari untuk untuk titik-titik A, B, C, D. Yang pertama adalah titik A aksen berarti K dikali A sama dengan 3 dikali titik 2,1. 3 di sini adalah faktor skala, jadi kita kalikan. 3 dikali 2, 6, dan 3 dikali 1, 3. Maka hasil A aksen adalah titik 6,3. Begitu juga seterusnya sampai titik D. Baiklah, ini merupakan pergerakan modifikasi untuk contoh soal 1 tadi yang dilatasi. Yang pertama kita bisa pilih tools point. Nah, di sini kita bisa meletakkan titik-titik yang ada pada contoh soal seperti A 2,1, B 6,1, C 6,3, dan D 2,3. Selanjutnya kita bisa pilih tools polygon untuk menghubungkan titik-titik yang ada. Setelah titik-titik dihubungkan, kita bisa melihat di sini bahwa ini merupakan bangun datar persegi panjang. Setelah itu kita klik point lagi untuk membuat titik E. Di sini titik E merupakan titik pusat, yaitu 0,0. Selanjutnya kita bisa memilih tools slider, lalu klik di mana saja. Nah, setelah diklik akan keluar seperti ini. Untuk nama di sini kita bisa ganti dengan dilatasi. Untuk interval minimalnya kita tulis min 3 dan maksimal kita tulis 3. Untuk inducement-nya kita tulis 0,1. Setelah itu kita bisa memilih tools delete from point. Di sini maksudnya dilatasi untuk point ini. Nah, kita klik untuk bangun persegi panjang tadi, lalu kita klik titik pusat. Akan muncul tulisan faktor. Nah, di sini kita bisa menulis dengan tulisan dilatasi. Setelah itu kita bisa menggeser-geser slider tadi untuk melihat pergerakan modifikasinya. Nah, untuk di sini kita bisa melihat untuk skala faktor 3, dia benar sesuai dengan hasil yang telah dicari tadi. Untuk bayangan A aksennya, B aksen, dan C aksen serta D aksennya sama. Lalu untuk melihat pergerakan modifikasinya, kita bisa mengklik slider dan klik animasi biar animasinya berjalan. Kita adalah pergerakan modifikasi dari dilatasi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.